Jumpa lagi bersama Kak Reza dari kami Santo Antonius Padua Empenan. Sekarang Kak Reza akan berbincang-bincang dengan salah satu romo dari paroki di Keuskupan Denpasar, yaitu dari paroki Santo Antonius Padua Empenan. Ya, kalian penasaran mungkin ya romo siapa yang akan Kak Reza ajak bincang-bincang? Ikuti terus ya video ini sampai selesai. Nah adik-adik semuanya, sekarang Kak Reza udah bersama Pater Paulus Payong SPD. Halo Pater, apa kabar? Baik semuanya. Ya. Oh iya, sehat ya Pater? Sehat. Oke, Pater. Sekarang saya akan ajak Pater berbincang-bincang untuk, tapi di awalnya saya akan minta Pater untuk perkenalan diri, di mana Pater lahir, kapan Pater lahir. Boleh diberitahu Pater? Boleh kah? Iya. Baik, terima kasih. Nama saya ya seperti sudah disebut tadi Pater Paulus Payong SPD. Ya, saya lahir di salah satu pulau kecil di sebelah timur Flores, namanya Adonara. Ya. Dan saya lahir pada tahun 1953 pada tanggal 2 Juni. Ya. Dan ya sejak kecil ya sudah pendidikan saya sejak kecil SD itu harus jauh dari kampung saya ya, jadi tidak langsung di kampung saya, sekitar 5 kilo ya. Jauh jadi, juga ya Pater. pagi berangkat, sore pulang terus selama 6 tahun ya saya di sana ya, sampai selesai pendidikan SD di kampung itu ya. Baik Pater, sekarang saya akan bertanya kepada Pater juga. Ya. Pater kapan ditabiskan, tahun berapa, dan di gereja mana mungkin? Baik, saya mengikuti pendidikan di Seminari Tinggi ya. Seminari Tinggi namanya Santo Paulus Ledalero, Maumere di Flores ya. Lalu pendidikan sampai dengan selesai pendidikan ditabiskan tahun 1984, 16 Juni di paroki, salah satu paroki ya yang di Adonara. Ditabiskan, Ya. Pater bertugas di paroki mana? Pertama kali Pater bertugas dan ditempatkan mungkin Ya. di paroki dan di keuskupan mana? Iya, kami sebagai seorang SPD ya sebelum ditabiskan kami harus membuat lamaran ke di SPD itu disebut provinsi, bukan provinsi negara, tapi itu provinsinya pemilihan provinsi SPD ya itu. Jadi kami harus membuat lamaran memilih tiga provinsi ya yang harus kami lamar, dan ternyata saya mendapat jawaban itu. Kami bertugas di provinsi Jawa, SPD Jawa. Lalu tugas pertama diutus ke Kalimantan Timur ya. Dan saya pertama kali saya dapat tugas, atau istilah dalam gereja disebut benuming ya, saya dapat benumingnya di provinsi Jawa dan ditugaskan di Kalimantan Timur ya, salah satu paroki yang namanya paroki itu adalah paroki Santo Pius ke-10 Tenggarong ya. Itu tahun 84, akhirnya sekitar Oktober saya mulai pertama kali bertugas di paroki itu. Paroki namanya paroki Santo Pius ke-10 Tenggarong. Di tahun berapa Pater? Tahun 1984 sudah tabisan bulan Juni, Oktobernya saya langsung bertugas. Oke Pater ya. Kemudian ketika Pater ditugaskan di Keuskupan Denpasar, Pater ditugaskan di paroki mana, dan Pater masuk di Keuskupan Denpasar ini pertama kali tahun berapa? Baik, jadi tadi sudah ditanya tempat pertama saya di Kalimantan. Selama 12 tahun saya di Kalimantan Timur ya. Sesudah itu saya dikirim ke Sumatera Utara, Medan ya. Juga 12 tahun saya di Keuskupan Medan. Sudah itu tahun tahun 2000
2008 bulan Oktober waktu itu saya dipindahkan ke Keuskupan Denpasar ya, dan saya mulai pada waktu itu saya bertugas di paroki yang namanya Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke. Itu mulai tahun 2008 akhir ya, bulan Oktober 2008 saya bertugas di Tuke ya, dan itu selama 8 tahun saya bertugas di Paroki Tuke ya. Dan setelah dari paroki Tuke, Pater ke paroki mana? Sesudah dari Paroki Tuke ya ke ini Paroki Ampenan. Berarti selama Pater di Keuskupan Denpasar ini, Pater menduduki dua paroki baru menduduki dua paroki, yaitu paroki Tuke dan paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Iya teman-teman, adik-adik semuanya, luar biasa ya Pater kita. Kita beri aplaus. Nah Pater, Pater ditugaskan di paroki Santo Antonius Padua Ampenan ini pada bulan apa dan di tahun berapa Pater masuk ke paroki Santo Antonius Padua Ampenan? Saya dapat tugas dari pimpinan SPD ya, Pater Provinsial SPD Jawa. Saya ditugaskan untuk dikirim ke paroki Santo Antonius Padua Ampenan itu pada tahun 2017 ya, 2017. Saya masih ingat itu tanggal 11 Agustus 2017 ya. Itu saya diantar dari Tuke. Ada satu rombongan cukup besar ya, dan saya juga disambut di sini juga cukup meriah waktu itu ya. Dan saya mulai bertugas di sini itu mulai ya 2017 ya, dari bulan Agustus ya, bulan Agustus sampai 2017 ya, saya mulai bertugas di paroki Santo Antonius Padua Ampenan ya. Itu dan ya sampai sekarang ya saya masih ada di paroki Ampenan. Oke Pater. Ya Pater, saat-saat ini saya mendengar Pater akan dipindah tugaskan nih Pater. Ke paroki mana sih Pater? Pater akan dipindahkan. Iya, jadi sesuai dengan surat penarikan ya, biasanya kami kan dari provinsial yang mengirim surat untuk penarikan ya, menarik anggotanya dari salah satu paroki tertentu ya, kalau memang dibutuhkan untuk di tempat lain ya. Jadi saya dapat surat dari Pater Provinsial, dan sejak tanggal 28 saya mengakhiri tugas saya di paroki Santo Antonius Padua Ampenan ini, dan saya nanti akan diutus untuk di tempat tugas yang baru, yaitu di Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah ya. Dan bukan di paroki, tetapi saya nanti akan di rumah SPD ya, rumah retret ya, di Palangkaraya. So Biara Soferdi Palangkawacana itu di Palangkaraya ya, itu rumah biara SPD. Oke Pater. Terus apa nih kesan-kesannya Pater selama bertugas di paroki Santo Antonius Padua Ampenan ini Pater? Ya kalau semuanya ya untuk kesan ya, saya merasa memang sebagai seorang misionaris ya, itu harus dia senang di mana-mana ya, harus siap tugas, tugas dia harus ya terima, dan di mana-mana ya, dimanapun dia berada ya, di sini senang, di sana juga senang, di situ juga senang ya. Jadi saya merasa bahwa saya berada di paroki Ampenan ini ya, saya rasa begitu senang ya, karena melihat ya bahwa kita seorang pastor dia tidak kerja sendirian ya, di paroki ini ya, dan saya mengalami di mana-mana ya, dan keterlibatan dari siapa saja, pokoknya ada keterlibatan dari umat, dari keterlibatan dari dewan ya, dan juga siapa saja itu mereka betul terlibat, sehingga itu yang membuat kita senang ya untuk berkarya di salah satu tempat ya, terutama juga di paroki Ampenan ini ya. Luar biasa sekali Pater ya, wow, amazing. Makasih Pater sudah
bisa apa sih namanya, Pater sudah mau melayani kita umat-umat yang ada di Ya. paroki Santo Antonius Padua Dan Ampenan ini. mungkin khusus untuk anak-anak ya, anak kami, ya itu betul saya senang dengan anak saya. Iya Pater, terima kasih banyak Pater. Pater juga sudah mendampingi kami, mengajar kami Hanya- banyak hal juga. Hanya ya karena 2 tahun kurang lebih ya, hampir 2 tahun ini cukup sedih karena anak-anak kita tidak. Iya, bisa adanya berjumpa pandemi dengan- ya Pater ya. Pandemi ini anak-anaknya kita tidak jumpa dengan anak-anak. Tetapi saya sangat senang dengan para pembina kami, pembina misdinar terutama ya, Iya. betul-betul bertanggung jawab dan betul-betul itu saya senang sekali. Kita penasaran nih, pesan apa yang Pater akan sampaikan untuk umat-umat yang ada di paroki Santo Antonius Padua Ampenan dan khususnya adik-adik kami dari paroki Santo Antonius Padua Ampenan ini, Pater. Baik Bagaimana ya, pesannya? pas kita sekarang ya selama kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun kita ada bersama ya di paroki Antonius Padua Ampenan ini ya. Jadi ya kesan saya tadi saya sudah sampaikan tadi, ada keterlibatan bersama, kerjasama itu sangat-sangat terasa ya, keterlibatan baik dewan paroki, dewan pastoral paroki, juga umat, dan juga itu tadi saya katakan anak-anak asmika ya, sekami dengan misdinar itu betul terlibat. Itu saya sangat-sangat senang, itu pesan saya. Kemudian ya pesan saya ya bahwa kita dalam kehidupan bersama, pertama-tama kita senantiasa hidup kita ini hanya sementara ya, jadi kita selalu mengarahkan hidup kita itu kepada, pusatkan hidup kita itu pada Kristus sendiri sebagai sahabat, terutama anak-anak ya, sahabat kita satu-satunya adalah yang utama adalah sahabat Yesus sendiri ya, jadi kita sahabat di sana. Kemudian yang kedua bahwa kita juga ya dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dalam paroki ya, kita semua punya tugas dan panggilan masing-masing ya, dan kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita itu harus dengan penuh tanggung jawab ya, kita semua. Terutama kita membangun komunio persekutuan ya, persekutuan kita di dalam paroki ini harus persekutuan, sehingga dengan demikian ya kita sama-sama merasakan bersama kita itu merupakan kehadiran kita membangun satu persaudaraan yang sejati. Lalu untuk anak-anak sekami itu saya senang sekali ya, moga-moga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita tidak hanya lihat dari rumah tetapi kita kembali ya, lihat hadir di dan ya, bisa melaksanakan sekolah minggu ya. Iya, dan juga untuk misdinar saya sangat senang ya, dan teruskan diri dalam karya pelayanan, terutama pelayanan di altar. Baik, Pak. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung video kali ini. Tadi Pater Paulus Payong sudah menceritakan jati dirinya beliau, mulai dari kapan beliau dilahirkan, di mana beliau dilahirkan, awal beliau ditabiskan di mana, sampai akhirnya beliau bisa diutus untuk melayani umat di paroki Santo Antonius Padua Ampenan yang kita cintai ini, adik-adik semuanya. Ya, Pater terima kasih sebelumnya. Pater sudah menceritakan semuanya kepada kami, jadinya kami bisa mengetahui apa yang Pater kesan Pater selama di sini kami bisa tahu. Sekali lagi Pater sukses selalu, sampai berjumpa di karya pelayanan selanjutnya Pater. Kalau Pater ingin berlibur lagi di pulau yang dijuluki dengan 1000 masjid ini Pater, sampai jumpa ya Pater. Jangan lupa sama khususnya nih Pater, kami paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Dadah adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ayo langkah bersama sampai ke seluruh dunia.